Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dirmansa dengan NPM 16510104552. Saya mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi yakni komprehensif, salah satu tugas dari dosen. Dan adapun yang akan saya jelaskan, yang pertama yakni skema zakat, yang kedua akad, ketiga sholat, dan yang keempat yakni 5 hadis dan 5 ayat berikut penjelasannya. Langsung saja kita lihat video berikut ini. Yang pertama yakni skema zakat. Adapun macam-macam zakat ya ini yang pertama zakat fitrah, yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu, baik itu orang yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa. Dan yang kedua yakni zakat mal, seperti yang diuraikan terdahulu, zakat dengan kata sodakoh, juga bahkan dengan kata infak. Adapun syarat wajib untuk berzakat, yang pertama merdeka, yang kedua Islam, ketiga baligh atau berakal, keempat kondisi harta itu dapat berkembang, kelima kondisi harta sampai nisab, dan yang keenam kepemilikan yang sempurna terhadap harta, ketujuh berlalu selama 1 tahun, genapnya 1 tahun adalah syarat untuk zakat tanaman dan buah-buahan. Yang kedelapan tidak ada utang, dan yang kesembilan yakni lebih dari kebutuhan pokok. Orang yang berhak menerima zakat yang pertama yakni orang fakir, yang kedua yakni orang-orang miskin, yang ketiga para amil zakat, dan keempat orang-orang walaf. Ar-Rikab, yang keenam Al-Gharim, yang ketujuh Fisabilillah, yang ke-8 Ibnu Sabil. Ar-Rikab, yang keenam Al-Gharim, yang ketujuh Fisabilillah, yang ke-8 Ibnu Sabil. Jenis harta yang wajib terkena zakat, yang pertama emas, perak, dan uang atau simpanan. Semua ulama sepakat bahwa harta yang berupa emas dan perak dikeluarkan zakat karena secara syariat Islam memandang emas dan perak potensial hidup dan berkembang. Nisab zakat emas adalah 20 dinar, yakni setara dengan 85 gram emas murni. Sedangkan nisab zakat perak adalah 200 dirham, yakni setara dengan 672 gram perak. Yang kedua barang yang diperdagangkan atau harta perniagaan. Adapun nisab harta perdagangan atau perniagaan sama dengan nisab emas dan perak. Kadar zakat juga 2,5%. 3 hasil pertanian. Nisab zakat hasil pertanian adalah 653 kg gabah atau 520 kg beras. Untuk kadar zakat, jika diairi dengan air hujan, sungai, dan mata air, maka kadar zakatnya adalah 10%. Sedangkan diairi dengan sistem irigasi, maka kadar zakatnya adalah 5%. Apabila pengairan dilaksanakan dengan menggunakan 2 sistem, kadar zakatnya yaitu 7,5%. Keempat yakni hasil peternakan. Yang wajib dikeluarkan zakat adalah ternak yang telah dipelihara setahun di tempat pengembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya. Nisab ialah 40 ekor, dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama 40 sampai 120 ekor zakat 1 ekor kambing. Yang kedua 121 sampai 200 ekor zakat 2 ekor kambing. Yang ketiga 201 sampai 300 ekor zakat, yakni 3 ekor kambing. Yang keempat setiap pertambahan 100 ekor zakat bertambah 1 ekor kambing. Nah, begitupun juga zakat-zakat yang lainnya juga bisa juga dipelajari oleh kawan-kawan sekalian, yakni zakat tambang, zakat profesi, saham, rezeki, tidak terduga lainnya juga. Ini semua bisa dipelajari di rumah masing-masing dan bisa dilihat. Yakni materi tentang akad. Adapun macam-macam akad yang bisa dipakai dalam kelembagaan syariah, yang pertama yakni murabahah,
akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Harga jual lembaga keuangan syariah adalah harga beli dari spiller ditambah keuntungan yang disepakati. Oleh keuangan syariah harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada anggota berikut biaya yang diperlukan. Musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Lembaga keuangan syariah membiayai sebagai dari modal perusahaan, dan lembaga keuangan syariah dapat ikut serta dalam manajemen perusahaan tersebut. Ijarah dan ijarah muntahiyah bin tamlik. Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat atau hak guna, bukan perpindahan kepemilikan atau hak milik. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksi. 5. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli mustahil dan penjual atau pembuat. Yang keenam, qard adalah akad pembiayaan pinjaman lunak bagi pengusaha kecil yang benar-benar kekurangan modal, tidak dipungut tambahan pembayaran kecuali biaya administrasi. Nah, ini yakni tentang sholat. Yang pertama, syarat wajib sholat. Adapun syarat wajib sholat yaitu beragama Islam, baligh, berakal, suci dari hadas dan najis baik kecil maupun besar. Nah, yang kedua ini syarat sah sholat, suci dari hadas baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua suci badan, pakaian tempat sholat dari najis. Yang ketiga menutup aurat laki-laki antara pusat sampai lutut, dan aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Yang keempat, telah masuk waktu sholat, artinya tidak sah bila dikerjakan belum masuk waktu sholat atau telah habis waktunya. Yang keenam, menghadap kiblat. Nah, yang ketiga ini rukun sholat. Rukun sholat biasa juga disebut fardu. Perbedaan antara syarat dan rukun sholat adalah bahwa syarat merupakan sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan amal ibadah itu dikerjakan. Adapun rukun sholat yakni ada 14. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, 3 takbiratul ihram, membaca sampai dan seterusnya. Yang keempat sunnah sholat, mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ketika hendak ruku, sampai dengan yakni memberi salam, hendaklah diniatkan memberi salam yang di sebelah kanan dan kirinya, baik manusia maupun malaikat yang di samping. Baik, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang sholat. Baiklah, ayat yang pertama yakni Quran Surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba wa ad'afa mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Penjelasan dari ayat ini yakni janganlah kita memakan riba apalagi untuk melipat gandakannya, dan selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah agar kita selalu beruntung dalam menjalankan kehidupan kita. Ayat yang kedua yakni Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yakni yang berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwani, yang artinya dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ayat ini sudah dijelaskan dengan rinci bahwasanya apabila kita dalam kebajikan dan dalam untuk meningkatkan ketakwaan, selalu tolong menolong apabila ada kawan yang sedang mendapat musibah dan sebagainya. Tetapi jika untuk berbuat dosa dan permusuhan, lebih baik dijauhi dan dilarang.
Ayat yang ketiga yakni dalam Quran surat Al-Baqarah 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat ini sangat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghalalkan suatu jual beli dan sejenis apapun yang berjenis riba sangat untuk dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat yakni Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaridi minkum, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dalam ayat ini sudah sangat dijelaskan bahwasanya kita jangan sampai memakan harta sesama dengan jalan yang tidak benar dan batil, kecuali dalam perdagangan yakni terjadi ada kecocokan atas dasar suka sama suka di antara penjual dan pembeli. Salamtum ma'ataitum bil ma'ruf, yang artinya dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang apabila ada seorang ibu ataupun seorang yang baru melahirkan dan kebetulan ASI-nya tidak ada, dan jika ada yang berniat untuk menyusui anaknya tidak apa-apa dan itu sangat dianjurkan. Dan bagi dari pihak yang tidak mempunyai ASI, apabila ingin memberikan upah tidak apa-apa dalam agama Islam, malahan sudah ada penjelasannya. Hadis yang pertama dari Jabir, katanya Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang memakan riba, yang memberikan riba, yang menjadi juru tulis dan yang menjadi saksi, dan ia berkata mereka itu sama saja. Hadis riwayat Muslim 2995. Penjelasannya yakni di sini sudah dikatakan bahwasanya sekalipun memakan riba, memberikan riba, menjadi juru tulis dan menjadi saksi, mereka itu sama saja, tidak ada bedanya. Jadi tetap pelaku riba semua. Hadis yang kedua ini yang berarti tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dengan 2 kali pinjaman, kecuali perbuatan itu seperti sedekah 1 kali. Nah, maksud hadis di atas ialah apabila seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain sebanyak 2 kali, pahalanya seperti sedekah sekali kepada orang tersebut. Hadis yang ketiga yakni yang artinya 2 orang yang melakukan jual beli boleh memilih akan meneruskan jual belinya atau tidak selama keduanya belum berpisah. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Umar 1967. Hadis ini yakni dalam penjelasannya apabila ada antara penjual dan pembeli boleh meneruskan akadnya selama keduanya ini belum berpisah, masih berada di tempat masing-masing, yakni tempat terjadinya transaksi. Hadis yang keempat yang artinya engkau boleh khiyar pada setiap barang yang telah engkau beli selama 3 hari 3 malam. Hadis riwayat Ibnu Majah dari 2346. Penjelasan hadis ini ialah apabila antara penjual dan pembeli tidak sesuai dengan yang diinginkan dengan akad yang pertama kali, maka selama 3 hari 3 malam barang yang telah dibeli ataupun
yang telah dirundingkan bisa untuk ditukarkan ataupun dibicarakan kembali. Hadis yang kelima yang artinya bagi orang yang mampu melalaikan utang adalah suatu aniaya terlarang. Apabila salah seorang di antara kamu memindahkan utangnya kepada orang lain, hendaklah diterima pemindahan itu selama orang tersebut mampu. Nah, penjelasan dari hadis ini yakni apabila ada yang bersedia ingin meringankan beban yakni pemindahan utang, meringankan saudaranya, sangat dianjurkan karena dalam hadis riwayat Ahmad 9594 telah dijelaskan. Baiklah, sekian video dari saya, pemaparan dari atas tugas tentang komprehensif. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.